Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet. Nah, beberapa waktu lalu aku udah bikin bolu atau sifon dari putih telur, sisa dari membuat lapis legit. Jadi kali ini aku mau bikin yang versi telur utuhnya, yaitu kuning telur dan juga putih telur ya teman-teman. Nah, untuk bahannya di sini aku pakai 6 butir telur, kemudian 185 gram gula halus, kemudian 185 gram tepung terigu. Di sini aku pakai yang protein sedang. Dan ini 125 ml santan instan, 100 ml margarin cair, 27 gram susu bubuk, kemudian 1 sendok teh SP. Dan ini aku pakai pasta pandan. Lalu di sini untuk motifnya aku pakai setengah sendok makan coklat bubuk yang aku campur dengan setengah sendok makan air panas. Nah, sekarang kita ke cara pembuatannya ya. Yang pertama ini kita masukkan telur ke dalam wadah yang lebih besar. Lalu juga kita masukkan gula halus. Dan ini kita juga masukkan SP-nya ya teman-teman. Nah, ketiga bahan ini kita mau mixer sampai telurnya mengembang dan juga kental berjejak. Nah, di sini aku pakainya hand mixer ya. Jadi aku pakai yang kecepatan paling tinggi. Nah, kalau telurnya sudah kental berjejak seperti ini, kemudian kita matikan mixer. Ini mau aku bersihkan dulu di bagian tepi wadahnya atau baskomnya. Nah, kalau sudah, kita mau masukkan bahan kering. Di sini aku mau masukin susu bubuknya dulu. Kemudian ini kita aduk atau kita mixer pakai kecepatan yang sedang. Di sini aku pakai kecepatan nomor 2. Kita aduk sampai bahan keringnya tercampur merata dengan adonan telur ya. Nah, untuk terigunya ini teman-teman bisa masukinnya bertahap supaya lebih mudah kita mencampurnya dan juga lebih cepat tercampur merata ya teman-teman. Nah, ini sisa terigunya mau aku masukin semua. Kemudian kita lanjut mixer lagi sampai bahan keringnya tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur merata, ini kita mematikan mixernya. Kemudian untuk telurnya ini kita mau aduk lagi dengan spatula. Lalu kita sisihkan dulu sebentar. Sekarang kita mau campur santan instan. Kita tuang ke dalam mangkok yang lebih besar. Kemudian kita juga campurkan margarin cair. Margarinnya ini teman-teman bisa ganti dengan menggunakan butter ya. Nah, karena aku di sini nggak punya endapan pandan, jadi aku pakainya pasta pandan kurang lebih 1 sendok makan ya teman-teman. Nah, ini kita aduk sampai tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur merata, kemudian kita masukkan beberapa sendok adonan dari kuning telur dan juga campuran terigu yang tadi udah kita buat. Dan ini kita masukkan ke dalam campuran santan dan juga margarin ya. Ini kita aduk adonannya sampai tercampur merata. Nah, kalau sudah, kemudian kita langsung campur ke dalam adonan telur ya teman-teman. Nah, lalu ini kita aduk pakai spatula sampai adonannya tercampur merata.
Nah, kalau teman-teman yang pakai pasta pandan, jika dirasa warnanya kurang dapat, jadi teman-teman bisa lagi tambahkan pasta pandan. Jadi untuk pasta pandannya sesuai selera ya. Nah, kalau sudah, kemudian ini yang pasta coklat, kita mau masukin adonan beberapa sendok, kemudian kita aduk sampai tercampur merata. Nah, untuk coklatnya ini sesuai selera teman-teman, teman-teman juga boleh skip kalau nggak mau pakai. Nah, untuk adonan coklat kalau sudah kita sisihkan, sekarang kita mau tuang adonannya ke dalam loyang tulban yang diameternya aku pakai di sini 25 cm. Nah, ini kita tuang setengah dulu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang tidak pakai pasta coklat atau bubuk coklat seperti yang aku pakai, kalian bisa tuang langsung semua adonannya. Nah, ini aku tuang setengah dari adonan coklat. Nah, kalau sudah, kita tuang sisa adonan dari bolu pandannya ya teman-teman. Nah, karena masih ada tersisa sedikit pasta coklatnya atau adonan pasta coklat, ini aku mau kasih motif aja, motif biasa aja ya teman-teman di bagian permukaannya. Oke, kalau sudah, ini mau kita panggang di dalam oven. Di sini aku pakai oven tangkring, suhunya 180 derajat, kurang lebih hampir 50 menit kalau oven tangkring yang aku pakai ya teman-teman. Jadi sesuaikan aja dengan oven yang teman-teman pakai. Nah, ini kurang lebih hampir 50 menit ya. Jadi ini bolu pandannya sudah matang. Nah, ini bolunya setelah keluar dari oven harus kalian langsung keluarkan dari loyangnya teman-teman, supaya kuenya itu tidak mengkerut. Oke teman-teman, ini bolu pandan udah selesai aku bikin, dan sekarang kita mau potong bolunya. Nah teman-teman, ini dia bolu pandannya udah selesai aku bikin, dan ini lembut banget, cocok kalian bikin untuk cemilan di rumah ya. Dan ini enak banget, bolunya tidak kering, lembab dan juga lembut, dan pori-porinya teman-teman juga bisa lihat ini kecil-kecil ya. Jadi ini wajib kalian try cook ya teman-teman. Oke, kalau gitu sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini, semoga kalian suka dan selamat mencoba. Sampai bertemu kembali di video aku yang berikutnya.